merupakan mobil listrik termurah yang dijual di Indonesia. Merupakan mobil terkecil yang dijual di Indonesia. Ini adalah Wuling Air EV. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Lagi-lagi Indonesia dihebohkan oleh merek dari negara China ini. Sekarang dengan mobil listrik. Di Gias tahun lalu, Wuling ada memamerkan mobil-mobil listrik kecilnya yang mereka sempat bilang akan dijual di Indonesia. Kami pikir bercanda saja, hanya untuk bikin heboh. Ternyata beneran, akhirnya mereka jual. Karena ini channel Motomobi, kami ceritakan sedikit sejarah tentang Wuling Air EV. Tidak ada sejarahnya karena ini generasi pertama. Ada dua tipe. Seperti biasa, mobil listrik itu tidak bertipekan berdasarkan kapasitas mesinnya karena tidak pakai mesin. Karena biasanya mesin itu adalah komponen termahal pada mobil. Mobil listrik itu berdasarkan komponen termahalnya juga, yaitu baterai. Tipe terendahnya itu baterainya 18 kWh dan tipe tertingginya adalah 26,5 kWh. Kecil-kecil karena memang mobilnya kecil dan ringan. Yang 18 kWh bisa sampai 200 km katanya, dan yang 26,5 kWh bisa sampai 300 km. Baterainya katanya bergaransi 8 tahun atau 100.000 km. Mana yang sampai duluan? Kalau mobil ini benar-benar jadi mobil kaki, sepertinya 100.000 km sangat mudah diraih sebelum 8 tahun. Garansi pada baterai itu penting karena takut gembung, seperti pada handphone. Dari baterai menyalurkan tenaganya ke roda belakang melalui controller dan motor listrik 40 horsepower. Dua-duanya sama motor listriknya. Mobil ini rear wheel drive, motor listriknya yang long range sama short range itu sama 40 horsepower juga. 40 horsepower untuk mobil sekecil ini rasanya sih cukup. Nah, yang unik, drivetrain di belakang itu dia tetap memakai gardan. Bentuknya seperti gardan dan motor listriknya nempel di situ. Jadi belakang ini gardan ya solid axle, ya tidak independen. Kuncinya ini lucu, seperti ini, tidak terlihat murahan. Jadi ini untuk buka kunci, ini ngunci, ini buka bagasi. Kunci dan buka kunci. Nah, ini kami nggak tahu ya, ini masih prototipe mobilnya, tapi ini dapat kunci cadangan, kunci biasa, itu emergency mungkin kalau misalnya yang ini baterainya habis. Ya, somewhere di sana ada lubang kuncinya. Bentuknya ini agak di luar ekspektasi. Lucu, tapi Tadinya ekspektasi kami bentuknya tuh seperti Wuling EV yang dipamerin di Gias yang hitam yang keren itu. Nggak seperti itu ternyata, tapi ini bentuknya nggak jelek. Kecil, lucu, dan nggak jelek. Kami pikir tadinya kalau ngelihat di gambar itu dibanding lihat langsung jauh lebih enak lihat langsung. Ini ada DRL-nya dari ujung ke ujung, mirip sama mobil apa ya? Dan ini logo Wuling-nya nyala. Kalau yang long range dia akan nyala terus begitu mobilnya hidup. Kalau yang short range hanya nyala pada saat diem. Kalau yang long range jalan dan diem. Lampunya ini semuanya LED karena ini yang long range. Kalau yang short range ini lampunya halogen. Dan di bawah sini adalah lampu sen. Terus di depan ini ada semacam kap mesin. Kap mesinnya cara membukanya itu seperti pada Mercy S-Class. Wow, tariknya 2 kali seperti pada BMW pada umumnya. Jadi nggak ada penguncinya lagi karena udah 2 kali tarik. Gantungannya tongkatnya tuh dari atas. Dan ini adalah ruangan kap mesin terkecil yang pernah kami lihat pada suatu mobil. Ini cuma segini nih. Celahnya tuh cuma segini. Tapi ini fungsinya cuma untuk ngontrol minyak rem, air wiper, ini fuse box kayaknya, dan di bawah situ ada aki 12 voltnya. Udah itu aja. Ini ada motor listrik untuk wipernya. Untuk kontrol itu aja. Ini ada buat AC. Sekarang saking entengnya ini, saking kecilnya nggak bisa dibanting begitu, harus ditutup begini. Kecilnya. Nah, ini kecil sekali ya. Panjangnya itu adalah nggak nyampe 3 meter, 2000
974 mm. Luar biasa, nggak nyampe 3 meter. Wheelbase-nya ya beda-beda dikit wheelbase, karena overhang depan sama overhang belakangnya tuh kecil sekali. Nah, bannya juga kecil nih. Ini velgnya 12 inch. Bannya lebar 145, tebelnya 70. 145 saja lebarnya. Ya, jadi kecil-kecil gini mungkin biar menghemat baterainya juga. Biar enteng muternya. Nah, sayangnya walaupun yang long range dapat dup seperti ini, velg kaleng. Ini PCD-nya berapa nggak tahu nih, nggak kelihatan. Mau ganti-ganti velg belum tahu. Dari belakang seperti ini. Ya, ada lampu juga dari ujung ke ujung. Terus ini lampu belakangnya juga nggak jelek loh. Mata kucing, simple. Wuling Air EV. Kita buka bagasinya. Pakai tombol, luar biasa. Nggak power tailgate ya. Terus di bawah juga nggak ada knalpot ya, mobil listrik. Nah ini kalau keadaan jok belakangnya ini, lo ngunci. Kalau keadaan jok belakangnya ini terbuka, ini ruangan bagasinya ya cuma segini-segini aja. Kecil, ya bisa naruh beberapa barang termasuk mobile chargernya. Ini mobile chargernya? Hah? Gini doang mobile chargernya? Ini kalau misalnya beneran mobile chargernya hanya sekecil ini dan seenteng ini, terus ini nyolok listrik, terus bisa keluar 2000 watt dari sini, ini luar biasa, kecil sekali. Biasanya yang 2000 watt mobil charger, mobil-mobil listrik biasa tuh adaptornya segede-gede banget. Tapi nggak tahu, ini prototipe ya, kami nggak tahu ini beneran mobile chargernya apa enggak. Luar biasa kalau misalnya iya, sangat luar biasa. Nah, kalau mau main golf dan lain-lain itu ya bisa dilipat, dan ini terpisah 50-50. Tuh, ini stick golf pasti muat sih. Ini sih andai di sini ada semacam penutup bagus juga. Kenapa? Karena ini tuh lumayan tinggi nih posisinya nih, buat ngangkat-ngangkat barang. Nah, kalau misalnya ada penutup lagi di sini bisa rata lantai nih, sama jok yang posisi terlipat seperti ini. Kita coba duduk di belakangnya ya, seberapa sempit. Nah, cara masuknya kalau dari sebelah kiri ini, kalau sebelah kanan kalau kita lipat gini kita dorong tuh nggak bisa karena ini posisi driver side. Kalau masuk dari sana, ini nggak ada tarikan khususnya, nggak tahu mungkin karena ini prototipe ya. Kan tadinya posisinya begini. Ini kita lipat gini, dia akan buka kuncian juga untuk enggak ya? Kok nggak ngebuka sih? Tadi juga nggak bisa. Ini harusnya ada tarikan khusus yang bisa ngerilis penguncian bawahnya juga gitu loh. Kenapa? Karena ini mobil 2 pintu. Nah, ini lantainya antara kolong mobil dan lantai di interior itu agak tebel karena di bawah sini adalah baterai. Tempat posisi yang paling tepat untuk naruh baterai suatu mobil listrik. Muat, ini belakang posisi nyetir kami. Dengkul masih ada jarak. Kaki lumayan bisa masuk. Headroomnya lega. Ada O-sheet bar. Semuanya plastik-plastik keras, nggak masalah karena mobil kelas itu. Joknya pun kulit-kulitan. Ini kulit-kulitannya juga nggak seperti kulit-kulitan murah ini. Di belakang sini muat, kami muat. Tapi bagaimana kalau berdua dengan orang gemuk? Om Gendut nih. Om Gendut sekarang beratnya berapa? 105. 105. Kami beratnya 78 sekarang. 78 105. Ya. Nah ini nggak mesti nempel kena keringetnya dia. Ternyata muat. Jangan bertiga di belakang sini. Berdua bisa. Nggak nempel keringetnya Om Gendut. Ya? Iya, Pak. Lega ya? Itu karena dilipat. Coba ini masih bisa. Belakangnya itu manusia normal, orang dewasa, gemuk, bisa. Luar biasa. Oke, sekarang coba lihat posisi ban belakangnya. Seceper apa. Terus habis itu Om Gendut keluar. Oke, keluar coba.
Jauh banget. Oh, bapaknya masuk. Gimana lu? Oke. Ada Dendi Mas di sini, ada Dendi Mas. Udah jauh-jauhin dari. Plastik keras, tapi ini ada fabrik empuk. Terus ini ada plastik warna putih. Bentuknya not bad ya. Bentuknya not bad. Walaupun ini plastik keras murah, tapi bentuknya not bad. Ini bukan ruangan yang murah. Tuh. Apalagi ada 2 layar besar di sini yang jadi satu ya, kepisah 2 layar sih. Ini instrumen cluster, ini layar tengahnya. Tapi coba dulu, Om Gendut. Coba kita nempel keringet dia apa nggak? Coba duduk sini. Enggak ya, lebih nggak nempel lagi. Ini kalau buat pacaran enak. Kayak gini. Ya kan? Kayak gini. Asik, geli. Nah, cara nyalain mobil ini seperti di Tesla. Kita tinggal masuk mobil, bawa kuncinya, nginjek rem. Mobil udah hidup tuh, cetek-cetek tuh. Ada suara kipas. Menandakan AC-nya hidup normal. Dingin nih bentar lagi. Bentar lagi, ya dingin. Luar biasa. Layarnya, home. Sini mendekat. Home, ya. Ini AC yang tadi. Getarnya lumayan nih. Getaran apa ini? Kompresor. AC untuk mengatur urusan AC walaupun sudah ada puter-puteran di sini, tapi di layar ini bisa diatur juga. Ya, dinginnya bisa 2 pilihan, mau nyentuh layar atau ini. Sirkulasi AC. Nah, luar biasa. Ini ada defogger depan. Enggak, ini buat pengatur arah. Oke, home lagi. Ada phone, connect Bluetooth musik, connect Bluetooth juga. Sayang sekali ini belum dilengkapi dengan Apple CarPlay ya. Radio, navigasi, dia punya navigasi sendiri. Tapi tetaplah mendingan Apple CarPlay begitu-gitu. Karena bisa Google Maps, bisa tahu kemacetan. Setting, agak nge-lag dikit. Ayo dong. QR code, download My Wuling app. Oh, bisa cache dari layar handphone. Nggak tahu nih Android doang ya kalau casting gini. Oh, ini untuk koneksi. Oke, vehicle control. Nah, ini. Car setting. Oh, ini untuk lampu. Indoor light delay time. Follow me home light. Oh, geser-geser begitu. Fix wiper function untuk apa? Ngangkat wiper. Driving mode dari layar tapi bisa juga dari sini nih harusnya. Sport mode atau eco mode. Tapi ini ada ekonominya di sini. Ada standard mode-nya. Oh, iya memang eco sport normal. Kita bisa set dari layar atau pencetannya. Ini energy recovery intensity, jadi bisa regeneratifnya mau seberapa kuat, standar atau lemah. Maximum speed. Ada speed limit yang bisa kita atur. Low SOC air conditioning limit. Neutral gear to prevent accidental touch. Lo bisa bahasa Inggris? Ini bukan bahasa China untungnya. Oh iya. Stability controlnya bisa nyalain matiin dari layar ini. Terus buat ngeriset tire pressure monitor. Ganti bahasa China Chat. dong. Nanti ya. Ayo dong, respon. Connect your phone. Energy center. Nah, nih. Sisa mileage dia bilangnya, tapi ini kilometer, 236 km. Terus ini sejarah konsumsi. Wow. Bisa tambah app. Bisa download jangan-jangan. Ya, QR code lagi. Harus connect handphone. Luar biasa. Ini udah chrome. AC ini nggak berasa murah kok. Asik nih AC ini tombol yang tadi untuk sport, eco, dan normal mode.
Kayak tombol ini lumayan dimuliakan, tombolnya besar. Shifternya menarik ini. Ini seperti jack zaman dulu. Cuma nggak ngumpet lagi. Nah, sekarang nggak. Sekarang udah begitu Jaguar. PRND. Ada kamera mundurnya. Ada kamera mundurnya karena tadi di belakang ada kameranya. Dan nggak nongol. Ini mobil prototype ya. Enggak, tugasnya ketutup. Kebuka di sini ya? Coba ditutup yang kenceng. Oke, mundur. Nggak ngaruh ya kan? Untuk power window, switch-nya itu ada di tengah. Jadi hemat switch, nggak perlu ada kanan kiri, switch-nya di sana dan di sini. Jadi semuanya di tengah dan dua-duanya ini auto up dan auto down, luar biasa. Rem tangan jari dan ada auto hold-nya. Setirnya lapis kulit. Ini untuk mengatur tampilan di instrumen cluster, trip meter dan lain-lain. Nah, sebelah kanan ini untuk urusan audio. Instrumen clusternya juga nggak berasa murah, walaupun tadi ada boneka-boneka pas ngidupin nih. Ini ada electric mirror. Untuk yang short range nggak dapat electric mirror, dapat manual mirror. Dan ini dia akan otomatis ngelipat nggak sih tadi ya? Enggak ya? Terlalu kecil untuk ngelipat mungkin. 2 tombol kosong dan manual leveling headlamp. Kantong pintunya gede banget tuh dari ujung ke ujung. Ini kayaknya bisa buat naruh botol, tapi nggak botol yang gede-gede amat. Ini juga bisa buat naruh handphone buat sementara. Ada tempat Twitter, nggak tahu ada isinya apa enggak. Ini cup holdernya ada di depan AC. Kami suka cup holder depan AC itu bisa mendinginkan minuman Anda. Ya, di tengah-tengah sini juga ada tempat naro-naro, tapi jadi nggak ada laci penyimpanan tertutup yang bisa dikunci. Nah, ini kebuka, ini ada kantong-kantong lagi di bawah, kebuka juga. Terus, nah ini ada colokan USB biasa 2 biji, ngumpet di bawah. Cuma nggak ada laci penyimpanan tertutup. Jadi kalau, oh ini ada gantungan. Buat yang bawa tas, ini ada gantungan nih. Jadi tasnya digantung di sini. Kalau cewek, purse-nya apa sih? Tas cewek terus sini itu bisa gantung tanpa mengganggu apa-apa. Mudah-mudahan. Emang nggak ada laci penyimpanan tertutup, sayangnya. Kenapa? Spion tengah nggak ada day night-nya. Mana? Belakang spion. Belakang spion colokan USB. Buat apa ya? Jadi kenapa ada colokan USB di belakang sini? Karena ada optional, bukan untuk negara ini ya, yang ada dashcam-nya. Ini anak kecil sentil juga deh. Tapi colokan USB-nya masih tersisa. Nah, spion tengah ini tidak ada day night-nya dan tidak ada auto day night dan manual day night-nya. Ini lampu kabinnya lumayan LED, terang. Lampu hazardnya pencet di atas sini. Bukan di sini-sini, enggak, di atas. Lucu ya? Semuanya ada kacanya. Satu yang kurang. Ya, ini mobil semuanya udah hampir sempurna, bagus. Satu yang kurang. Ini selalu kami komplain pada merek ini, yaitu posisi nyetirnya. Oke. Ini kalau pas untuk kaki, ini kami munduran dikit deh nih, pas. Ya, segini. Kalau pas untuk kaki, itu tangannya kejauhan. Sementara setirnya bisa tilt sedikit sekali tiltnya ini, tapi nggak bisa teleskopik. Kenapa? Padahal ini deketan dikit, sekitar 1-2 cm ini posisi nyetir udah jauh lebih baik. Kenapa nggak ada teleskopiknya? Nyetirnya jadi mesti jauh-jauh begini tangannya. Heran. Tapi anyway, kalau misalnya kita pakai seat belt, ini kita bisa sangkutin di sini. Ya, yang angkut gini ngambil seat belt jadi lebih gampang tuh. Lampu nggak ada yang auto, wiper juga nggak ada yang auto. Tidak ada wiper belakangnya juga kan? Ya, tidak ada wiper belakangnya. Setirnya 2 spoke gini. Nah, klaksonnya kayak gitu bunyinya, ya.
Harganya katanya ada di sekitar 250 juta untuk yang rendah dan 300 juta untuk yang tinggi. Mahal? Tidak sama sekali. Ingat, ini mobil listrik. Baterainya itu mahal dan banyak keuntungan lainnya. Konsumsinya pasti hemat karena kecil dan ringan. Apalagi listrik itu murah dibandingkan dengan bensin. Keuntungan yang paling kami suka itu adalah tidak kena ganjil genap di Jakarta. Dari kedua tipe itu, apa saja bedanya? Selain kapasitas baterai, yang rendah tidak mendapatkan lampu-lampu luar yang LED, lampu logo Wuling tidak nyala pas jalan, electric mirror dan elektrik melipatnya, traction control, electronic parking brake, hill hold control, kunci keyless entry dan start stop engine button, layar tengah. Jadi semua urusan ada di instrumen cluster. Karena ini belum resmi-resmi amat dijual, tapi sudah terima orderan. Jadi semua yang kami sebut tadi masih belum pasti-pasti amat. Bisa saja ada perubahan. Mobil yang ada di video ini juga masih prototype. Banyak orang termasuk kami ragu dengan mobil listrik Tiongkok. Tapi dulu Wuling juga membuat keraguan, tapi sekarang sudah terbukti bisa. Walaupun ada beberapa yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah posisi nyetirnya. Sangat disayangkan sekali posisi nyetirnya masih tidak benar juga pada Wuling REV ini. Dengan adanya mobil listrik termurah di Indonesia ini, kami merasa terpanggil harus memiliki. Video ini berlanjut ke channel Om Mobi. Overall, mengenai Wuling REV, merupakan kesempatan pertama Anda untuk punya mobil listrik termurah di Indonesia. Sayang sekali kami tidak tahu rasanya. Secara interior bagus, eksterior oke. Tapi melihat drivetrain-nya itu memang agak meragukan. Dan yang paling mengecewakan adalah posisi nyetirnya. Tapi tetap sangat murah untuk ukuran mobil listrik. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.